sampaikan ke saya mengenai setia. Setia ya, setia. Eh, saya hanya mau mengutip, bukan mengutip ya, melihat bagaimana Bunda Maria, ya, kesetiaan Bunda Maria dengan kalimatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya senang bahasa Latinnya itu ya. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Memang untuk bisa setia ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini butuh butuh apa ya? Butuh pemahaman dari kita apa itu setia. Bahkan juga butuh pengorbanan katakanlah supaya kita bisa sampai pada kata setia itu. Karena ini nggak mudah. Begini, manusia itu punya kehendak, manusia itu punya keinginan, dan dia berusaha supaya keinginannya itu terwujud. Banyaklah kita juga punya keinginan, kita juga punya kehendak. Dan berhadapan dengan kehendak keinginan itu, kita berusaha supaya kehendak kita tercapai. Bahkan kadang-kadang kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan segini, minta lagi, lebih besar lagi, minta lagi. Kehendak kita terus bertambah, terus lebih tinggi, lebih banyak kehendak kita, keinginan kita, ya. Ya, silakan saja. Tapi kita nanti akan berhadapan dengan suatu persoalan, katakanlah suatu kenyataan, apa yang kita kehendaki itu nggak tercapai, nggak tercapai. Nah, ketika apa yang kita kehendaki itu tidak tercapai, bagaimana sikap kita? Kita mau marah-marah, kita mau ngomel-ngomel, kita mau ya lari dari kenyataan. Maka dari itu, menurut saya, orang yang setia itu adalah orang yang pertama-tama, ya dia punya kehendak, dia punya keinginan. Tetapi bila keinginannya itu tidak tercapai, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena yang penting itu bukannya hendaknya itu tercapai, bukan. Tetapi dia tetap bisa mengikuti Tuhan Yesus. Ya, tetapi lepas pada kita itu ya sudah, jangan membuat marah, jangan membuat kita kecewa, jangan pula membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, setia itu adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, bukan kehendak saya. Maka dari itu, untuk bisa setia, pertama-tama itu dia tadi ya, membiarkan kehendak Tuhan itu terjadi. Ya, mari kita lepas egois. Ada kalanya manusia itu punya keinginan, lalu dia itu terpenjara oleh egoisme. Egoisme. Pokoknya saya ingin punya mobil. Apa mobil? Avanza. Begitu punya Avanza, saya kepengen punya yang lebih bagus lagi. Sudah dapat, saya kepengen lebih lagi, saya kepengen lebih lagi. Itu tandanya bahwa kita ini terpenjara dalam egoisme kita. Ya, saya sudah punya rumah, saya ingin punya rumah, sudah punya rumah. Kok saya belum puas, saya mau punya rumah yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, lebih lagi. Eh, akhirnya tidak ada puasnya. Kalau kita mawas diri akan egoisme kita, maka kita nggak serakah. Inilah dia manusia. Sifat manusia itu kurang lebih sama seperti binatang. Tapi kita kan punya akal budi, punya pikiran, punya hati yang bisa mengerem supaya kita ini tidak seperti binatang. Ngerem, rem. Kadangkala remnya itu nggak kepake, ya. Sehingga yang muncul ini adalah keserakahan. Serakah akan kekayaan, serakah akan kedudukan, serakah akan kekuasaan, ya seperti itu, ya.
Kalau orang itu bisa setia dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi, dia akan mengatakan, untuk apa semuanya ini? Karena semuanya ini adalah rahmat pemberian dari Tuhan, maka ya saya akan melakukannya dan saya serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kekayaan yang saya miliki bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Ya, itu. Setia itu membuat kita lebih taat kepada kehendak Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kesetiaan itu membuat kita sebenarnya lepas dari egoisme kita. Kesetiaan itu juga membuat kita lepas dari mengejar kedudukan, mengejar pangkat, mengejar kehormatan. Kita sering mendengar kata-kata, saya nggak tahu sampai sekarang ini masih ada nggak. Cukup kasihan bagi orang-orang pengikut Kristus yang berada di lembaga-lembaga tertentu. Kadang-kala begini, diiming-imingi. Kalau kamu meninggalkan Tuhan Yesus, maka kedudukanmu akan naik. Kalau kamu meninggalkan Tuhan Yesus, maka gajimu akan naik. Kalau kamu meninggalkan Tuhan Yesus, maka jabatanmu naik, pangkatmu naik, posisimu naik. Dan kita akui juga, ada beberapa orang Katolik yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus ya. Karena iming-iming kedudukan, pangkat, jabatan, harga diri atau uang gitu ya, kekayaan. Nah itulah dia. Tantangan untuk bisa menjadi setia itu nggak mudah ya. Dan kita harus kuat menghadapi semua. Maka saya pikir belajar dari Bunda Maria, ya Bunda Maria. Dari awal dia selalu mengatakan terjadilah menurut kehendak. Dan lihat ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, berdarah-darah, memikul salib, coba bayangkan. Ibu mana yang hatinya tidak hancur memandang anaknya yang berdarah-darah, terluka-luka, tertatih-tatih, jatuh, ya, memikul salib dan akhirnya mati di kayu salib, ya. Tapi itulah dia Bunda Maria, tetap tabah, tetap tabah. Tabah itu, nah inilah dia, setia itu berarti juga kita tabah. Ya tabah. Meskipun apa yang kita kehendaki itu tidak sesuai dengan kehendak kita tetap tabah. Ya nggak jadi masalah Tuhan. Saya tetap percaya kepadamu, oke. Meskipun saya tidak punya posisi, nggak punya kedudukan, saya tetap setia kepada kehendakmu. Karena bagi saya, bagi kita, kalau orang setia itu bagi orang yang setia, kedudukan, pangkat, posisi itu nggak penting. Yang penting adalah saya tetap hidup di dalam Tuhan, saya tetap hidup di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan itu selalu ada, tetap tinggal di dalam hati saya. Istilah kata yang lebih bagus adalah manunggaling kaulo Gusti. Saya bersatu dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu ya Bapak Ibu, saudara saudara terkasih, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, sulit untuk bisa menjadi setia. Dekat dengan Tuhan bukan berarti ke gereja, berdoa, belum tentu. Orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu memberikan hatinya, memberikan dirinya, menyediakan ruang yang begitu banyak dalam hatinya, dalam dirinya untuk Tuhan Yesus. Katakanlah 80 atau 90% hidupnya dirinya itu dia buka untuk Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekasih, mari kita tetap setia. Setialah ya, setia. Kita juga berdoa bagi mereka yang tidak setia dalam menjalani hidup ini. Jangan kita adili mereka ya. Kalau ada orang yang karena mengejar kedudukan atau pangkat meninggalkan Tuhan Yesus, jangan kita singkirkan, kita doakan. Kalau karena mau dapat suami atau istri, dia meninggalkan Tuhan Yesus, ya kita doakan. Ya, kita doakan. Ya, yang penting adalah kita jangan meninggalkan mereka. Dan biarlah kita ada bersama dengan mereka, dan syukur kepada Allah, mereka akhirnya suatu saat nanti bisa kembali. Suara hati kecil kita akan terus berbicara,
untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terus-menerus belajar setia dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita setia, iman kita kuat. Kalau kita setia, harapan kita kuat. Kalau kita setia, menurut saya juga kasih kita kepada sesama itu kuat. Dan sekali lagi, ya biarkan kehendak Tuhan terjadi. Sekali lagi bukan kehendak kita, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Ya, dan bila kehendakku, kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan ngomel-ngomel. Introspeksi diri lebih baik. Ya, yang penting adalah Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kasihnya kok kepada kita. Apakah Tuhan itu meninggalkan atau melupakan kasihnya, berkatnya kepada kita? Tidak. Menurut saya Tuhan itu tidak pernah melupakan kita kok. Berkat dari Tuhan itu selalu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi memang berkat dari Tuhan itu berbeda-beda. Berkat yang Tuhan berikan kepada si A itu berbeda dengan untuk si C. Berkat yang Tuhan berikan kepada si C juga berbeda dengan berkat yang Tuhan berikan kepada si B. Masing-masing orang itu punya berkatnya, ya, punya berkatnya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri berkat dari Tuhan tersebut. Bapak Ibu, saudara kasih, biarlah dalam kehidupan kita ini, biar kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan juga dalam perjalanan hidup ini juga kita tetap setia dalam pilihan-pilihan hidup kita. Kita juga mau berdoa bagi mereka yang mengalami kegagalan, kegagalan dalam hidup berumah tangga. Ya, mungkin ketika mereka gagal dalam hidup berumah tangga, mereka tidak setia kepada pasangannya. Oh, begitu banyak. Godaan-godaan saat ini itu begitu banyak. Godaan-godaan yang merusak hubungan relasi suami istri itu begitu banyak. Bayangkan, suami istri itu katakanlah pagi-pagi harus bangun dan pergi ke kantor untuk kerja. Ya, berapa jam itu di kantor. Lalu pulang ke rumah sudah agak malam atau bisa malam itu ya, sudah capek. Relasi perjumpaan dengan istri itu, dengan suami itu menjadi berkurang. Akhirnya apa? Hambar, kering, ya. Dan begitu banyak akhirnya dalam pekerjaan di kantor, katakanlah ya, mereka ketemu dengan ya pasangan yang lain, ketemu selingkuhan. Awalnya berteman, awalnya mungkin makan bersama, ngobrol bersama, tapi lama-lama ya itu dia ya, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu ya. Sering ketemu, akhirnya jadi jatuh cinta. Dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Ini juga tanda bahwa tidak setia. Kenapa orang itu bisa jatuh ke dalam perselingkuhan? Ya karena dia tidak bisa menangkap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Yang diikuti itu adalah egoisme. Yang diikuti adalah hawa nafsu. Yang diikuti adalah kesenangan sesaat. Sehingga akhirnya mana yang benar yang mesti dilakukan itu tidak bisa dilakukan. Sekali lagi itu terjadi karena tidak bisa menangkap kehendak Tuhan. Banyak loh Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang di mana dia bekerja, punya selingkuhan, punya TTM katakanlah, dan akhirnya hidup berumah tangga jadi kacau. Meskipun pasangannya entah suami entah istrinya tidak tahu, tapi terasa hambar itu dalam hidup berumah tangga. Tidak nyaman lagi dalam hidup berumah tangga. Banyak orang-orang yang mengalami hidup seperti ini. Banyak akhirnya keretakan dalam hidup berumah tangga itu terjadi. Perceraian itu terjadi, ya, karena selingkuh. Selingkuh itu tanda bahwa dia tidak setia. Tidak setia itu berarti tidak bisa menangkap kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi itulah yang terjadi, ya. Nah, ya banyak hal contoh-contoh dalam kehidupan ini yang menunjukkan ada yang setia, ada juga yang tidak setia. Kenapa ya? Untuk mencari, menemukan orang yang setia kepada pasangan hidupnya itu susah. Ada, tapi susah. Tapi lebih banyak menemukan orang yang dia bercerai, rumah tangganya kacau, rumah tangganya rusak, rumah tangganya retak, rumah tangganya pecah.
yang berpisah akhirnya. Nah, itulah dia ya Bapak Ibu Saudara-saudari kasih. Setia itu bukan hanya kita refleksikan. Setia itu bukan saja kita pikirkan, tapi laksanakan. Laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan percayalah, meskipun ada ya tantangan, meskipun ada cobaan, meskipun ada rintangan, tapi mari kita tetap setia. Dan jangan khawatir berhadapan dengan cobaan. Jangan khawatir berhadapan dengan rintangan. Rintangan, cobaan, itu biarlah ada. Jangan pernah berdoa supaya rintangan cobaan itu hilang. Hadapilah cobaan rintangan tersebut bersama Tuhan. Hadapilah kesulitan hidup ini bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Satu, supaya kita kuat. Dua, karena kalau kita bisa menghadapi cobaan tantangan tersebut bersama dengan Tuhan, itulah dia, kita setia. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih, itulah renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam kehidupan ini kita tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia dalam pilihan hidup kita, setialah dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu setia dalam hidup berumah tangga, setia dalam kasih kepada keluarga, dan saya pikir inilah dia membuat hidup kita bergembira. Sekali lagi, tetap menangkap apa kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, itu dari saya cukup. Masih di mute Putin. Masih di mute Putin. Oh ya. Nah, terima kasih Romo atas Ya, renungannya. Dan ya, kami minta doa penutup dari Romo dan minta berkat ya, Romo. ya. Ya, mari Bapak Ibu, saudara saya kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya dalam perjalanan hidup ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami, melupakan kami. Namun lewat caranya tersendiri Engkau hadir, memberi kekuatan kepada kami, menguatkan, melindungi kami. Maka dari itu ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim, kami percayakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menanggapi cinta-Mu kepada kami, kasih-Mu kepada kami, dengan selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Hidup kami, pikiran kami arahkan kepadamu. Dan akhirnya kami tetap setia mengikuti Engkau dalam perjalanan hidup ini. Kuatkanlah kami bila kami berhadapan dengan cobaan, bila ada rintangan, gangguan datang. Karena hanya kepadamulah kami berpegang. Hanya kepadamulah kami memohon kekuatan tersebut. Dan kami percaya kekuatan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan ini. Karena ketidaksetiaan mereka. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka hancur. Jangan biarkan mereka terpisah dari-Mu. Jangan biarkan keluarga mereka retak atau hancur, tapi kuatkanlah mereka kembali dengan cinta kasih-Mu. Kami percaya, dari kekuatan ilahi dari-Mu hadir dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sekalian semuanya, keluarga kami masing-masing, selalu bersuka cita, karena Engkau selalu mengasihi memberikan berkat-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membantu kami, menguatkan kami untuk bisa menjadi orang-orang insan-insan yang setia satu sama lain. Dan biarlah dalam kehidupan ini kami selalu mendapatkan kasih dari-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Kita sekalian semuanya, mereka yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, kita semuanya diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.